Salam Patunggilan, selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku, juga para pemirsa dimanapun panjenengan berada. Di sore hari ini, tanggal 1 Juli 2020, kita bersama-sama akan membangun ibadah keluarga di setiap rumah atau dimanapun panjenengan berada. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita persiapkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk masuk di dalam peribadahan pada sore hari ini. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara untuk memasuki saat teduh. Ibadah keluarga pada sore petang hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa tetap di dalam pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Terimalah salam anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Di sore yang indah ini Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita mengawali ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga, Ikut Dikau Saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, mari kita masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita persiapkan bacaan kita pada hari ini yang terambil di dalam Yesaya pasal 51 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Saya ulangi sekali lagi, Yesaya pasal 51 ayat pertama sampai yang ketiga. Sebelum kita membaca, mendengarkan, menggumuli akan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan memohon bimbingan dan tuntunannya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap karya, kasih, penyertaan Tuhan yang Kau limpahkan dalam setiap rangkaian hidupan kami hari lepas hari. Bersyukur kami saat ini boleh diberi waktu dan kesempatan untuk membangun persekutuan kami dengan Tuhan, bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah maupun di tempat di mana kami berada saat ini.
Kami juga mengucap syukur bila seluruh rangkaian hidup kami, baik di dalam karya, pekerjaan, aktivitas yang kami lalui ini, kami yakini Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan membimbing kami. Bapa, pada kesempatan ini kami bersama-sama hendak akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon rahmat dan hikmat-Mu di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mempersiapkan hati pikiran kami sebagai tanah untuk firman-Mu itu bertumbuh dalam hidup kehidupan kami. Kami mohon juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap ruangan yang kami pakai saat ini, sehingga adalah sabda Tuhan yang kami dengarkan. Kami juga mengakui keterbatasan kami sebagai manusia yang berdosa dan bersalah. Kami mohon ampun, kami mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan, dosa yang kami lakukan terhadap sesama kami, seluruh ciptaan-Mu, bahkan kepada Tuhan. Sehingga hari ini kami bersama-sama layak merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan. Mari ya Bapa, inilah waktu Tuhan untuk melawat kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita baca dari Yesaya pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-1 sampai yang ketiga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kata-kata Penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, melakukan dan menghidupi akan firman Tuhan. Amin. Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Ya, bagaimana kabar panjenengan semua hari ini? Semua baik, semua sehat, ada sukacita? Puji Tuhan. Yeay, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya senang sekali, saya bahagia sekali karena panjenengan yang ada di rumah dan para pemirsa dimanapun panjenengan berada, yang senantiasa terus setia mengikuti rangkaian ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Situbondo. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih. Mungkin banyak pertolongan dan bantuan, juga persembahan yang panjenengan telah berikan kepada kami semua untuk mendukung jalannya peribadahan kami, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Jemaat Situbondo. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau berbicara soal pendengaran atau mendengar. Nah, mendengar adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik, maka banyak akan muncul kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Nah, saya pernah mengalami satu ketika pada saat saya masih kuliah di Yogyakarta,
telinga saya sebelah kiri ini ada gangguan. Ya, saya sedikit agak tidak agak tidak bisa mendengar di sebelah kiri saya, kurang jelas. Kayak ada sesuatu yang menutupi begitu. Nah, akhirnya saya ya punya inisiatif, dan juga karena teman-teman menyarankan untuk pergi datang ke THT, akhirnya saya dengan ya memberanikan diri untuk datang ke sana, karena saya juga takut terjadi nanti akan tidak bisa mendengar begitu. Saya datang, saya bertemu dengan perawat di sana. Akhirnya kami perawat minta apa yang menjadi keluhan, lalu saya menceritakan bahwa saya tidak bisa mendengar dengan jelas di telinga yang sebelah kiri, sehingga kalau bahasanya tidak stereo begitu, satu kenceng satunya pelan begitu. Kalau ada orang yang manggil saya dari arah sebelah kiri, saya tidak begitu bisa mendengar dengan baik. Kemudian saya berjumpa dengan dokternya, saya bercerita seperti yang didiagnosa, apa yang menjadi keluhan saya. Maka dokter itu mengambil sebuah alat ya kayak besi panjang begitu, lalu di depannya ada seperti kaca tapi bentuknya itu runcing begitu, lalu ada cahayanya, ada kayak lampunya, lalu dimasukkan ke telinga saya, lalu sang dokter itu melihat. Ternyata di dalam telinga saya ada kotoran yang menutupi lubang telinga. Nah, ketika diberi saran dokter, coba saya kasih cairan untuk dimasukkan di telinga ya Mas. Saya setuju-setuju aja, oke deh, oke. Saya dimasukkan, oke. Ketika berapa menit, berapa jam saya tunggu, ternyata kotoran itu tidak mencair. Hanya yang keluar air yang tadi obat yang dimasukkan. Lalu dokternya berkata ini harus ada tindakan. Lalu mengambil sebuah selang stainless di sana, dia masukkan selang stainless itu. Saya diberitahu sama dokternya, Mas ini agak sakit. Oh ya oke, agak sakit. Ketika saya dimasukkan selang, lalu seperti ditiup apa disedot ya, saya tidak tahu rasanya, tapi sakit sekali. Saya bilang, aduh dokter sakit. Iya memang sakit, tadi bilangnya agak sakit dokter gitu. Iya, akhirnya dibersihkan dan saya selesai. Dibersihkan, saya mendapatkan obat untuk pemulihan, dan luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Saya dibersihkan akhirnya telinga kanan dan kiri saya. Akhirnya di situ ketika sudah selesai, saya pulang, saya yang parno akhirnya. Kenapa kok parno? Karena telinga saya semakin jelas untuk mendengar banyak suara. Dan suara yang biasanya musik itu separuh, seperempat saja sudah, kepala ini rasanya sudah sakit karena begitu kencangnya. Memang dahsyatnya mendengar Bapak Ibu dan Saudara. Telinga untuk mendengar. Kalau telinga kita tidak bisa mendengar dengan baik, seperti yang saya katakan, pasti akan menimbulkan masalah yang besar. Nah, dalam bacaan ini Bapak Ibu dan Saudaraku, Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 3 mengajak para bangsa Israel, umat Tuhan, untuk mau mendengarkan lagi kehendak Tuhan, mendengarkan lagi firman Tuhan. Makanya melalui Yesaya, Tuhan menyampaikan kehendaknya kepada seluruh umatnya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Tuhan begitu keras. Bahkan di dalam hampir banyak kata dengarkanlah, dengarkanlah, dengarkanlah yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah, bahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, ataupun para rasul yang menyampaikan firman Tuhan, banyak kata dengarkanlah, dengarkanlah. Ternyata memang kalau panjenengan mundur dari bacaan Yesaya 51, panjenengan monggo membuka Yesaya
pasalnya yang ke-42 ayat 18 sampai 20, panjenengan akan menyaksikan bahwa bangsa Israel itu oleh Tuhan dianggap tuli. Karena setiap firman Tuhan yang diberikan oleh Allah melalui hamba-hambanya tidak begitu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang menjadi keliru ini apa? Ya, Bapak Ibu dan Saudara, ternyata di dalam kita mendengar ada beberapa faktor kita tidak bisa mendengarkan dengan baik. Pertama, karena tema yang kita dengarkan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, contohnya hati ini sedang marah, ada firman Tuhan berkata, jangan marah. Kita sedang bermusuhan dengan sahabat saudara kita, tapi kata Tuhan, kasihanilah, ampunilah. Ini kan tidak sesuai dengan tema yang kita mau. Sehingga kadangkala banyak pribadi-pribadi yang tidak mau mendengarkan, baik itu saran maupun kritik dari orang lain. Nah, yang kedua adalah ada prinsip dalam kehidupan kita yang kita genggam sangat erat dalam hidup ini. Contohnya, prinsip kalau aku bekerja ya sesuai dengan apa yang aku mau. Misalnya begitu, ada saran dari teman, kamu jangan begitu, kamu harus membangun relasi, kamu harus bersama-sama karena ini tim, begitu. Oh tidak, karena prinsipku kalau aku kerja ya aku kerja sendiri. Nah, sehingga tidak bisa mendengar dengan baik. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba untuk membuka telinga kita. Dan saya pernah ikut di dalam pembinaan pastoral. Saya pernah masuk kepada tema mendengar, yaitu seni mendengar. Ternyata seni mendengar tidak hanya kita lakukan dengan telinga kita saja, tetapi dengan mata, dengan perasaan, dengan juga semua panca indera yang kita miliki. Ternyata mendengar itu sangat complicated. Kita mendengar tidak hanya pakai telinga, tapi mendengar juga pakai mata, mendengar juga pakai sentuhan, mendengar juga pakai rasa. Jadi, firman Tuhan yang disampaikan di pasal 51 ayat 1 sampai 3 ini sangat keras, Bapak Ibu dan Saudara. Ini adalah firman yang sangat keras. Ya, Tuhan berharap supaya setiap telinga umatnya itu berlubang semua. Mari hari ini kita datang ke THT semua. THT-nya siapa? Mari datang ke Tuhan. Dia adalah dokter yang mampu membuka setiap telinga-telinga yang pada saat ini yang tertutup dengan segala persoalan pergumulan yang ada. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan, karya-karya Tuhan bisa kita rasakan dan kita nikmati dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak saat ini sekaligus kita masuk di dalam bulan keluarga, mendengarkan firman Tuhan dan juga mari kita mendengarkan keluarga kita pribadi lepas pribadi. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga tidak peka satu dengan yang lain. Sehingga banyak keluarga yang mengalami goncangan-goncangan. Hari ini mari kita belajar untuk peka, belajar untuk mendengar, belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Juga terpenting adalah Tuhan kita. Mari kita dengarkan. Selamat menata hidup, selamat berproses. Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Amin.
Saudara-saudaraku, tiba saatnya kita masuk di dalam penyerahan persembahan. Adapun mekanisme di dalam penyerahan persembahan saat ini, untuk Bapak Ibu warga Jemaat Situbondo, panjenengan bisa menyerahkan langsung persembahan tersebut melalui Bapak Ibu majelis yang ada di Dasawisma maupun yang terdekat di kediaman panjenengan masing-masing, atau bisa langsung diserahkan kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sudari dan Bapak Diat Handoko, dan juga kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadiwijaya. Untuk Bapak Ibu warga dan saudara-saudaraku para pemirsa yang juga berkenan untuk menyerahkan persembahannya, bisa melalui rekening yang tertera di layar kaca. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini dan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 439. Kita nyanyikan bait 1 dan yang ketiga, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan hari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudaraku, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan syukur dan sukacita bahwa karya, penyertaan, tuntunan Tuhan senantiasa boleh kami nikmati dalam setiap proses hidup kami hari lepas hari. Teristimewa di sore hari ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu, membangun peribadahan bersama-sama dengan anggota keluarga kami di setiap rumah atau tempat di mana kami berada. Terima kasih untuk pelayanan demi pelayanan yang boleh kami nikmati saat ini. Terlebih di dalam kami bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kami teringat ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami menutup telinga kami untuk mendengar suara-suara Tuhan, mendengar seruan-seruan Tuhan, harapan-harapan Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami hanya mencari kesenangan pribadi kami. Kami lupa bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan oleh Engkau saja. Hari ini ya Tuhan, kami belajar untuk membuka hati, membuka telinga kami untuk mau mendengarkan akan sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, telinga kami, hati kami, hidup kami senantiasa terus mendengarkan kehendak-Mu, sehingga seluruh hidup kami senantiasa seturut dengan apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Kiranya ya Bapa, firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, mampu dan kami dimampukan
menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bila saat ini ya Tuhan kami telah menyerahkan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan untuk peribadahan keluarga saat ini, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan sehingga persembahan ini menjadi wewangian yang menyenangkan hati Tuhan, dan persembahan ini dapat dipergunakan untuk setiap kegiatan pelayanan demi pelayanan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat-Mu yang senantiasa Engkau pilih untuk menata dan mengatur persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi dengan roh hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bila di kesempatan ini kami membawa seluruh syafaat kami ya Tuhan, terkhususnya untuk kehidupan bangsa dan negeri kami. Engkau tahu kondisi dan situasi yang dialami oleh negeri bangsa kami. Kiranya rahmat-Mu, hikmat Tuhan, penyertaan dan berkat-Mu senantiasa tercurah melingkupi seluruh elemen masyarakat, juga kepada para pemimpin kami. Senantiasa Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Juga kami berdoa untuk kondisi saat ini kami di dalam bersama-sama memutus mata rantai virus COVID-19. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan memampukan kami semua, sehingga virus ini segera berlalu dari kehidupan kami, dan terkhususnya untuk setiap saudara-saudara kami yang menjadi bagian di garda depan, kiranya Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, setiap pribadi yang hari ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan. Kami serahkan mereka pribadi lepas pribadinya di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan melindungi, menyertai, membersamai, merengkuh, merawat mereka masing-masing, baik yang sakit, setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, kebersamaan, anak-anak kami yang belajar maupun bekerja, setiap keluarga, setiap pribadi yang mendambakan pekerjaan, dan seluruh pribadi yang hari ini bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami serahkan setiap hati ini untuk senantiasa Tuhan rengkuh dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, kami juga tidak akan tetap berada dalam peribadahan ini. Kami akan undur, kami akan melanjutkan sisa kehidupan kami ke depan. Kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan mengurapi kami semua, sehingga kami tetap berada di dalam kehendak-Mu dalam menghidupi setiap ziarah iman kami. Bila malam nanti kami akan istirahat tidur, kami akan meletakkan tubuh kami ya Tuhan, selimuti kami dengan cinta dan kasih-Mu, sehingga tidur kami boleh baik, dan besok pagi Tuhan izinkan kami untuk bangun dan menghadapi hari esok di dalam setiap aktivitas kami, di dalam rengkuhan dan naungan kasih Tuhan. Ampuni kami dan maafkan kami bila dalam ibadah ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan hati sesama kami. Bapa, inilah doa kami, inilah harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kekal dan abadi. Izinkan kami Tuhan memohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa menyertai, mengurapi seluruh kehidupan,
saudara-saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah ibadah keluarga di sore hari ini. Senantiasa tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa kalau Bapak Ibu pergi bepergian kemanapun panjenengan berada, tetap gunakan masker, hand sanitizer. Lebih baik cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tetap di dalam protokol COVID-19. Sekaligus iman kita senantiasa sandarkan di dalam Tuhan. Karena kasih Kristus senantiasa menjaga dan merawat kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Nuwun.